Apa yang sedang mereka lakukan? Ayo kita lihat-lihat. Yuki menarik Deva pergi dengan penasaran. Itu perjudian batu giok. Setiap hari selalu seperti itu. Aku tidak mengerti dengan para pria ini. Kenapa setiap hari selalu berteriak pada tumpukan batu pecah? Eli berkata dengan bingung. Deva awalnya tidak penasaran. Tapi setelah mendengar Eli mengatakan mereka sedang judi batu giok, dia langsung tertarik. Mungkin dia bisa memilih beberapa batu giok dari antara batu-batu itu dan membuatkan perhiasan untuk Yuki. Di mata para pria ini, tumpukan batu itu sama seperti barang kosmetik kelas atas di mata kalian para wanita. Deva tersenyum ringan lalu berjalan menghampiri. Wah, giok zamrud muncul. Deva dan yang lainnya bahkan belum sampai dan sudah mendengar tepuk tangan meriah dari kerumunan. Hahaha, aku akan kaya raya, kaya raya. Setelah itu terdengar seseorang yang tertawa terbahak-bahak. Jelas kalau dia adalah orang yang membeli batu itu. Tapi setelah mendengar suara itu, Deva mengernyitkan keningnya. Suara itu terdengar familiar. Sedangkan raut wajah Eli yang ada di samping seketika menjadi dingin. Evan, bajingan ini ternyata datang untuk judi batu giok. Setelah berkata, Eli bergegas menuju kerumunan dengan marah. Deva juga langsung teringat. Itu adalah suaranya Evan, adiknya Eli. Deva dan yang lainnya baru tiba di depan dan sudah melihat Evan yang memeluk sebongkah batu dan tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Dia melompat kegirangan dan sangat bahagia. Tuan Evan, aku minta maaf, tapi kau tidak bisa membawa pergi batu ini. Pada saat ini ada seorang pria parubaya yang berjalan menghampiri dan hendak mengambil batu di tangan Evan. Evan mana mungkin memberikan batu itu kepadanya. Dia segera memeluk batu itu. Kenapa bukan milikku? Aku sudah membelinya. Lantas kalian hendak mengambilnya kembali karena ini giok zamrud? Pria parubaya itu tersenyum ringan dan berkata, Tuan Evan, kalau batu itu sudah kau beli, apa kau sudah membayarnya? Aku sudah memberi uang kepada kalian. Aku sudah membayar uang muka sebesar 100 juta. Evan berteriak. Siapa yang tidak tahu aturan dalam dunia perjudian batu giok? Ada uang, ada barang. Kau membayar uang muka, lalu batu itu menjadi milikmu? Bukankah kau bermimpi? Wajah pria parubaya itu terlihat penuh penghinaan. Bos Farel, kenapa kau berkata seperti itu? Beberapa kali sebelumnya, aku juga selalu membayar uang muka dulu lalu membuka batu. Dan semua batu itu adalah sampah. Kau tidak pernah mengatakan ada uang ada barang. Dan setelah itu, aku juga melunasi sisa pembayaran untukmu. Evan menjadi panik dan bertanya dengan marah. Kali ini yang muncul adalah batu giok zamrud. Kau mengatakan padaku ada uang ada barang. Bukankah itu jelas sedang melakukan kecurangan padaku? Mencurangimu? Ini adalah aturan dalam dunia perjudian batu giok. Dari segi mana aku mencurangimu? Serahkan batu ini. Atau tidak, kau tidak akan bisa pergi dari sini. Setelah Bos Farel berkata, seketika ada 3 pria berbadan kekar yang mengepung Evan. Evan penakut. Dia seketika kaget hingga memucat. Namun menghadapi harga giok zamrud yang tidak ternilai, dia masih tidak berniat menyerahkannya dan memeluk batu itu dengan erat sambil berkata, Bos Farel, kakakku adalah anggota dari Majelis Perlindungan Hukum. Kalau kalian berani menyentuhku, kakakku tidak akan melepaskan kalian. Lalu kenapa kalau dia anggota Majelis Perlindungan Hukum? Anggota Majelis Perlindungan Hukum juga harus mematuhi aturan. Bos Farel tersenyum dingin. Evan memeluk batu itu dan tidak berniat melepaskannya. Bos Farel melambaikan tangannya dan hendak menyuruh seseorang untuk turun tangan dan merebutnya. Dan saat ini, Eli melangkah maju dan menerjang dengan 3 pukulan dan 2 tendangan yang menjatuhkan 3 pria kekar itu. Kakak! Melihat Eli datang, Evan menjadi bersemangat. Sedangkan raut wajah Bos Farel menjadi dingin. Nona Eli, sebagai anggota Majelis Perlindungan Hukum, apa kau boleh turun tangan melukai orang begitu saja? Lantas kalian mencoba menindas masyarakat kecil? Kalian memukuli adikku. Bagaimana mungkin aku tinggal diam?
Walaupun aku memukul kalian, itu termasuk perlindungan diri, Ellie berkata sambil memelototi Bos Farrell dengan marah. Nona Ellie, kalau bicara harus ada buktinya. Matamu yang mana yang melihat aku memukuli adikmu? Lagi pula adikmu mengambil batuku dan tidak mau mengembalikannya. Ini termasuk merampok barang milik orang lain. Sebagai anggota Majelis Perlindungan Hukum, apa kau tidak mau mengurusnya? Bos Farrell sama sekali tidak takut dengan Ellie dan bertanya sambil mencibir. Kak, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku sudah membeli batu ini. Aku sudah menghabiskan uang. Evan bergegas menjelaskan pada Ellie. Tutup mulutmu. Ellie berteriak marah pada Evan. Aku akan memberimu pelajaran saat di rumah. Evan yang melihat Ellie sudah benar-benar marah, langsung memeluk batunya dengan erat, menundukkan kepalanya dan tidak berani bicara lagi. Bos Farrell, aku sudah mendengar apa yang kalian bicarakan tadi. Dulu adikku selalu membayar uang muka terlebih dahulu kepada kalian, baru boleh membuka batu. Sekarang yang keluar adalah barang bagus. Dan kau berkata tidak bisa seperti itu. Bukankah ini jelas-jelas sedang menjebak adikku? Ellie juga tidak bodoh. Dia bisa melihat kalau ini adalah jebakan yang dipasang oleh pemilik toko perjudian giok untuk Evan. Nona Ellie, kau harus bertanggung jawab atas apa yang kau bicarakan. Kami semua adalah pengusaha yang jujur. Lagi pula ada begitu banyak orang dan masyarakat desa di sini. Aturan dalam perjudian batu giok ini adalah ada uang ada barang. Dulu aku membiarkan dia membuka batu karena merasa dia sangat kasihan. Hari ini aku tidak merasa begitu lagi. Lantas tidak boleh? Apa itu melanggar aturan? Bos Farrell menatap Ellie dengan agresif dan seketika membuat Ellie terdiam sesaat. Berikan batu itu kepadanya. Pada saat ini Deva dan Yuki juga keluar dari kerumunan. Kakak ipar, saat melihat Deva, mata Evan langsung berbinar. Kakak ipar, ini adalah batu giok jamrud, harganya paling tidak bernilai 1 miliar. Bagaimana boleh mengembalikannya kepada mereka? Panggilan kakak ipar dari Evan membuat Ellie dan Deva terkejut. Bagaimana Evan boleh menyapa sembarangan di depan Yuki? Yuki tercengang. Dia melihat Deva, lalu melihat Ellie dengan wajah yang penuh keraguan. Evan, dasar bajingan. Sudah kukatakan padamu berulang kali, aku tidak mempunyai hubungan dengan Deva. Dia bukan kakak iparmu, kenapa kau sembarangan memanggilnya? Pacarnya Deva adalah Kak Yuki, dia adalah temanku. Wajah Ellie memerah dan berteriak marah pada Evan. Evan tercengang dan baru menyadari kalau Deva sedang bergandengan tangan dengan Yuki. Ternyata Deva memang bukan pacar kakaknya, dia sendiri yang salah paham. Evan merasa sedikit kecewa dalam hatinya, tapi sampai pada saat ini, dia tidak boleh memanggil sembarangan lagi. Jadi dia memutar matanya, lalu bergegas menjelaskan. Kenapa kalau aku memanggilnya kakak ipar? Dia pacarnya Kak Yuki. Kenapa aku tidak boleh memanggilnya kakak ipar? Yang kukatakan benar kan Kak Yuki? Evan bertemu Yuki untuk pertama kalinya, tapi seolah bertemu dengan kenalan lama dan memanggilnya dengan sangat akrab. Ellie dibuat bingung oleh Evan adiknya ini, sedangkan mata Deva berkilat penuh kekaguman. Meskipun Evan ini sangat penakut dan pengecut, tapi kemampuan bereaksinya benar-benar sangat cepat. Yuki juga sangat bahagia dipanggil oleh Evan dan bertanya kepada Ellie, Ellie, apakah ini adikmu yang nakal yang biasanya kau bicarakan di sekolah? Ellie mengangguk dan memelototi Evan tanpa sadar. Kak Yuki, kau harus membantuku. Aku sudah membeli batu ini dengan uangku dan mereka jelas-jelas sedang mencurangiku. Evan tahu kalau kekuatan Deva tidak biasa. Dia bisa memiliki hubungan dengan Fata. Dari geng Fata saja sudah pasti bukan orang biasa. Oleh karena itu dia meminta Yuki untuk membantunya. Asalkan Yuki buka suara, Deva mana mungkin tidak menurutinya dengan patuh. Zaman sekarang ini semua pria selalu menuruti perkataan wanitanya. Yuki melirik Deva. Deva, bantulah dia. Evan, kembalikan batu itu pada mereka. Karena itu aturannya maka ikuti saja peraturannya.
Deva berkata pada Evan, "Kakak ipar, ini adalah giok zamrud. Harganya mencapai miliaran." Evan terlihat cemas dan terus mengedipkan matanya ke arah Deva. Dia mengira Deva tidak tahu apa itu giok zamrud. "Kembalikan pada mereka, batu itu tidak berharga." Deva kembali mengulang perkataannya. Evan masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Eli sudah memakinya terlebih dulu. "Kembalikan pada mereka, dasar otak udang. Kau memang pantas dicurangi, ingatanmu itu perlu ditingkatkan." Evan tidak berdaya. Akhirnya dia menggertakkan giginya dan melemparkan batu itu kepada Bos Farel dan menundukkan kepalanya dengan ekspresi yang muram. "Sudah kubilang, batu itu tidak berharga. Dia hanya memiliki lapisan seperti giok zamrud. Tapi kalau dipotong sedikit lagi, di dalamnya tidak ada apa-apa." Deva menepuk pundak Evan dan menghiburnya. "Benarkah?" Evan mengangkat kepalanya dan bertanya dengan kaget. Kalau memang seperti yang dikatakan Deva, maka batu itu memang tidak berharga dan dia tidak rugi sama sekali. Tentu saja benar. Deva tersenyum ringan. Bos Farel juga mendengar perkataan Deva dan mencibir. "Aku sudah melakukan judi batu giok selama belasan tahun. Lantas penglihatanku tidak sebanding dengan anak muda berusia 20 tahunan sepertimu. Dengan warna seperti ini paling tidak bisa menghasilkan 3 potongan. Kalau kau tidak percaya, kau bisa memotong sekali lagi," kata Deva pada Bos Farel itu. Ketika orang-orang sekitar mendengarnya, mereka seketika juga menjadi tertarik dan berteriak, "Ayo, potong sekali lagi." "Baik, kalau begitu aku akan memotong sekali lagi," Bos Farel berkata sambil memberikan batu itu kepada bawahannya dan menyuruh bawahannya untuk memotong batu itu sekali lagi. Tetapi setelah dipotong sekali lagi, ternyata memang tidak ada sedikit warna hijau pun di dalamnya. Saat ini, semua orang tercengang. Mata Bos Farel juga melebar dan tidak berani mempercayainya. "Potong lagi," Bos Farel berteriak pada bawahannya. Segera batu itu dipotong sekali lagi dan tidak terlihat apapun. Pada akhirnya, seluruh batu itu dipotong menjadi potongan-potongan kecil dan ternyata memang hanya ada satu lapisan hijau seperti giok zamrud dan tidak ada yang bisa dijadikan bahan giok. Itu hanya sampah, tidak berharga sama sekali. Seketika itu Bos Farel tercengang dan semua orang yang ada di sekitar memandang Deva dengan kaget. Puas sekali. Sekarang kembalikan uang muka yang sudah kubayar. Kembalikan kepadaku." Evan tertawa kegirangan. Kalau bukan karena Deva, dia pasti mengalami kerugian lagi kali ini. Bos Farel memelototi Deva lalu berkata pada Evan, "Peraturan toko kami, uang muka tidak bisa dikembalikan. Kau bisa memilih salah satu dari batu dari toko kami." "Aku tidak mau lagi. Aku sekarang sudah tidak percaya pada toko kalian. Sekarang kembalikan uang mukaku." Evan tidak mau berjudi batu giok di toko mereka lagi. "Aku sudah bilang, uang muka tidak bisa dikembalikan. Kalau kau mau, pilih salah satu batu. Kalau tidak mau, enyah sekarang juga," Bos Farel berkata dengan mendominasi. "Kau..." Evan baru ingin memarahinya tetapi Deva menghalanginya. 100 juta itu bisa dipakai untuk memilih batu manapun di toko ini?" tanya Deva. "Tentu saja, silakan pilih batu kasar yang kau mau dalam tumpukan ini," Bos Farel menunjuk setumpuk batu kasar yang ada di belakangnya. Deva melirik sekilas batu kasar itu dan menggelengkan kepalanya diam-diam. Karena di dalam sini sama sekali tidak ada giok zamrud, bahkan ais jade saja tidak ada. Namun saat Deva melirik tumpukan batu kasar berantakan yang disimpan di dalam goni, tubuhnya sedikit bergetar. "Apa aku boleh memilih batu yang ada di sana?" Deva menunjuk tumpukan batu yang berantakan. "Itu semua adalah batu buangan yang sudah dibuka. Kalau kau mau, 10 juta per buah, pilih saja," Bos Farel berkata sambil meliriknya. "Kakak ipar, itu semua adalah batu sisa yang sudah dibuka. Tidak akan ada barang bagus." Evan segera membujuk Deva. Semua batu itu sudah dibuka, tetapi hanya dipotong sekali dan tidak dibuka lagi, dan langsung dibeli kembali oleh toko perjudian batu giok.
Harganya cukup murah. Kalau sebuah batu sudah dibuka 3 atau 4 kali, maka tidak akan bernilai sedikit pun lagi. Deva mengabaikan Evan dan langsung berjalan mendekat dan mulai memilih dalam tumpukan batu sisa itu. Segera Deva memilih 10 buah batu sisa, dan melihat batu yang sudah dipotong itu, Evan menghela nafasnya dan merasa 100 jutanya akan terbuang sia-sia. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, itu juga uang yang Deva berikan kepadanya. Jadi Evan tidak mengatakan apapun lagi. Sekarang dia harus berusaha menyenangkan Deva. Bisa jadi dia akan memberinya uang lagi karena Deva punya uang. Ini saja, bukalah, Deva berkata sambil melemparkan batu-batu itu ke hadapan Bos Farel. Bos Farel melihat tumpukan batu buangan yang ada di hadapannya dan mencibir. Mari kita setujui terlebih dahulu. Setelah dibuka, tidak bisa dikembalikan, dan jangan bilang aku mencurangi kalian dan merusak reputasi tokoku. Jangan banyak omong kosong, cepat buka, Deva berkata dengan dingin. Bos Farel memerintahkan bawahannya, buka. Segera sebuah batu buangan ditaruh di atas mesin dan dipotong dengan pisau pemotong. Batu buangan itu mulai terbuka sedikit demi sedikit. Ice Jade, itu Ice Jade. Orang dengan penglihatan yang tajam seketika berteriak. Ternyata setelah batu itu dibuka, terlihat Ice Jade yang sebening kristal di dalamnya. Hahaha, Ice Jade, kali ini kita tidak rugi lagi. Evan seketika tertawa saat dia melihatnya. Meskipun Ice Jade tidak terlalu bernilai, tetapi itu masih bisa dijual antara 100 hingga 200 juta. Dengan seperti itu, mereka tidak akan rugi. Tidak disangka nasib kalian baik sekali. Ini hanya kebetulan saja. Bos Farel mendengus dingin. Deva hanya tertawa dan tidak mengatakan apapun, sambil menunggu batu buangan lainnya untuk dibuka. Segera sebuah batu buangan dibuka lagi, dan kali ini juga sebuah Ice Jade. Dengan cepat, batu ketiga, batu keempat juga merupakan Ice Jade. Dan ini membuat semua orang tercengang. Bos Farel juga melirik Deva tanpa sadar. Evan mengambil kantongan dan memasukkan batu yang sudah dibuka dengan bersemangat, lalu mendesak Bos Farel. Ayo, cepat buka, jangan bertele-tele. Dan saat batu kelima dibuka, cahaya hijau yang menyilaukan mengejutkan semua orang. Bahkan Bos Farel itu juga tertegun di tempat. Evan tercengang sejenak, lalu melompat kegirangan seperti orang gila. Giok Jamrud, ini Giok Jamrud. Setelah terkejut, orang-orang ini tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiskusi. Siapa bocah ini? Kenapa beruntung sekali bisa menemukan Giok Jamrud di dalam tumpukan batu buangan? Itu bukan beruntung, tapi ledakan keberuntungan. Kalian diamlah, sudah jelas kalau pemuda ini adalah profesional. Ini bukan masalah keberuntungan. Semua orang mulai berdiskusi, dan raut wajah Bos Farel menjadi semakin jelek. Jangan termenung, cepat buka batunya, Evan berkata pada Bos Farel. Tidak mau jual lagi, sisa batu ini kami tidak menjualnya lagi. Aku akan mengembalikan uang pada kalian. Bos Farel ingin menyimpan batu yang tersisa untuk dirinya sendiri. Deva melangkah maju dan langsung menahan pergelangan tangan Bos Farel. Aku tidak mau uang, aku hanya mau batu ini. Ada uang, ada barang. Kenapa kau malah menyesal? Benar, kenapa kalian menyesal? Ada banyak orang yang menyaksikan. Evan juga maju dan berkata sambil menahan Bos Farel. Apa kalian tidak tahu tokoh siapa ini? Berani main tangan padaku di sini? Bos Farel mendengus dingin. Dan seketika ada belasan pria kekar yang menerobos masuk. Dan mereka terlihat seperti ahli bela diri. Apa yang kau lakukan? Kau anggap aku tidak ada di sini? Eli yang melihatnya seketika menjadi marah. Bagaimanapun, dia adalah anggota Majelis Perlindungan Hukum. Tetapi orang-orang ini malah tidak menganggapnya. Jangankan kau, walaupun ketua majelis kalian datang kemari, aku juga tidak takut. Tuan muda dari keluarga Filan punya saham di sini. Kalian berani membuat onar? Bos Farel berkata dengan puas, karena keluarga Filan mendukungnya dari belakang. Perlu diingat,
kalau keluarga Filan merupakan keluarga terkemuka di kota Ithaka, dan kepala keluarga Filan, Ray Filan, merupakan salah satu dari 4 pemimpin dalam aliansi seni bela diri. Hari ini walau Raja Langit yang membuka toko ini, kau juga harus membuka semua batu yang sudah kupilih. Raut wajah Deva menjadi gelap. Sialan, aku tidak mau buka. Kau bisa berbuat apa padaku? Bos Farel mengangkat wajahnya dengan angkuh. Deva melayangkan satu tinjunya dan langsung menghantam hidung Bos Farel hingga berdarah. Deva tidak menggunakan seluruh kekuatannya kali ini. Kalau tidak, kepala Bos Farel pasti sudah meledak. Sialan, berani memukuliku, habisi mereka. Bos Farel menyeka darah segar dan langsung berteriak kepada para preman bawahannya. Belasan preman itu seketika menyerbu dengan tongkat, dan saat Deva hendak turun tangan, Eli dengan tubuh kuatnya sudah maju terlebih dahulu. Eli mungkin bukan lawan dari para ahli bela diri keluarga pesilat, tetapi kalau hanya menghadapi preman seperti ini, Eli sudah lebih dari cukup. Dalam beberapa menit, Eli sudah berhasil membuat belasan preman itu tersungkur di tanah. Kali ini, Eli tidak berbelas kasihan. Para preman itu mengalami patah tangan atau kaki. Eli yang terus diremehkan sudah merasa sangat marah dalam hatinya. Bos Farel yang melihat kejadian ini perlahan-lahan bergerak mundur dan berkata dengan ekspresi muram, Baik. Kalian telah membuat masalah besar. Hari ini, siapapun tidak akan bisa pergi. Setelah Bos Farel berkata, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor. Jelas dia sedang menelpon tuan muda dari keluarga Filan. Bocah, cepat ambil barang kalian dan pergi. Keluarga Filan tidak mudah diurus. Ada seseorang yang membujuk Deva. Kak, kita. Evan melihat Bos Farel memanggil orang dan mulai merasa takut. Karena dia tahu keluarga Filan tidak mudah diurus. Evan, jangan takut, ada aku. Melihat Evan yang ketakutan, Deva berkata dengan ringan. Evan menganggukkan kepalanya. Baik, bukankah kau mengenal orang dari geng Fatah? Hubungi saja seseorang dari geng Fatah. Dengan begitu tidak perlu takut pada keluarga Filan lagi. Hanya menghadapi keluarga Filan, tidak perlu sampai memanggil orang dari geng Fatah. Deva menyeringai. Melihat Deva begitu sombong, orang-orang yang ada di sekitar menggelengkan kepala mereka. Orang-orang yang terlalu berlagak akan mendatangkan malapetaka untuk diri sendiri. Berani mengatakan hal seperti itu tentang keluarga Filan. Hari ini dia pasti akan sial. Segera, seorang pemuda berusia 20 tahunan datang dengan memegangi kipas lipat. Di belakangnya juga ada beberapa orang yang bergegas mengikuti. Bajingan mana yang tidak tahu diri, berani berbuat onar di toko milik keluarga Filan? Sebelum orang itu terlihat, caciannya sudah terdengar terlebih dahulu. Deva melirik pemuda itu. Dia terlihat cukup mirip dengan Ray, namun karakter dan temperamen antara dua ayah dan anak ini sangat berbeda. Ray sangat licik, bijaksana dan sangat teliti. Sebaliknya putranya ini malah terlihat sangat berlagak dan sombong. Hanya saja, Deva tidak merasakan adanya energi spiritual dalam tubuh pemuda ini. Pihak lawan jelas bukan seorang ahli bela diri. Ray sebagai seorang master kekuatan batin. Bagaimana mungkin putranya bukan seorang ahli bela diri? Dan saat Deva sedang kebingungan, Bos Farel bergegas menghampiri saat melihat sosok itu. Tuan muda Filan, itu mereka. Bos Farel menunjuk Deva dan yang lainnya. Dan tatapan matanya penuh kemarahan. Pemuda itu melirik Deva dan Evan, lalu melihat para preman yang sudah tersungkur di tanah, dan wajahnya menjadi dingin. Berani berbuat masalah di tempatku, memukuli orang-orangku. Walaupun Nona Eli merupakan anggota Majelis Perlindungan Hukum, bukankah kau seharusnya memberi penjelasan kepadaku? Vincent, orangmu lah yang terlebih dahulu membohongi adikku. Yang seharusnya memberi penjelasan adalah kalian. Eli berkata dan menatap pemuda itu dengan marah. Yang aku tahu, kalian membuat keributan di tempatku, melukai orangku. Yang lainnya aku tidak tahu. Minta maaf sekarang juga. Ganti kerugianku.
dan mungkin aku bisa membiarkan kalian tetap hidup." Vincent mengipaskan kipas lipatnya dengan sikap yang sangat arogan. "Kalau aku tidak mau?" Deva menatap Vincent dan menyeringai. "Kalau begitu kau tidak akan bisa pergi." Disusul dengan suara Vincent, beberapa orang di belakangnya segera mengepung Deva. Hanya ada seorang lelaki tua kurus yang berdiri di samping Vincent dan tidak bergerak. Deva melirik mereka, lalu menyadari beberapa orang ini merupakan ahli kekuatan batin dan jauh lebih kuat dibandingkan dengan para preman tadi. Sedangkan lelaki tua yang ada di samping Vincent itu penuh energi dan auranya tidak lebih lemah daripada Ray.